warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ulan Hapsari dengan nomor induk mahasiswa 18000009015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang design thinking dan bagaimana penerapannya di sekolah. Jadi, design thinking atau rencana berpikir adalah pendekatan yang berpusat kepada manusia untuk menemukan solusi atas masalah yang diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Secara lebih luas, bisa digunakan dalam sektor bisnis dan pendidikan saat ini. Metode ini dikembangkan dengan basis penelitian, gagasan, dan draft rancangan yang sejalan dengan umpan balik dengan objek belajar. Metode ini dijalankan di bawah gagasan tentang proses membuat produk dan layanan yang harus cukup fleksibel untuk bisa beradaptasi dengan situasi kehidupan sesungguhnya. Metode ini sudah digunakan di berbagai cakupan disiplin ilmu selama beberapa tahun, sehingga memiliki cukup bukti untuk digunakan sebagai konsep pemahaman dan alat pengajaran pedagogis. Adapun beberapa langkah-langkah dalam design thinking, yaitu yang pertama adalah empathize. Empathize ini mengakui multi perspektif atau sudut pandang berpikir manusia. Yang kedua ada define, yaitu mengartikulasikan rencana aksi. Yang ketiga ada ideate, yaitu olah pikir dan bekerja sama dengan ide yang berbeda-beda. Yang keempat ada prototype, yaitu mengambil tindakan dengan pembaharuan gagasan. Yang terakhir ada tes, yaitu menerima dan memberi umpan balik dan analisis berdasarkan bukti yang didapat. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan design thinking di lingkungan sekolah, yaitu jika saya menjadi kepala sekolah, apa yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu berempati. Dalam step pertama ini, jika saya menjadi kepala sekolah, saya ingin menciptakan sekolah dengan penuh empati dengan sesamanya, yaitu mempertimbangkan pikiran, gagasan, dan emosi orang lain. Dengan empati tersebut, kita bisa lebih memahami apa saja permasalahan yang terdapat di sekolah dan apa saja permasalahan guru-guru dalam mengajar di sekolah tersebut. Tidak hanya satu guru yang akan ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi semua guru akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Yang kedua ada definisi masalah. Setelah mengumpulkan informasi dari wawancara tersebut, dari sini sebagai kepala sekolah, saya bisa menganalisis hasil tersebut untuk menemukan masalah inti dari semua permasalahan yang ada. Sebagai contoh, semisal identifikasinya yaitu kurangnya ruang kelas yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu menciptakan ide baru. Setelah mengidentifikasi masalahnya dengan latar belakang yang kuat sebagai kepala sekolah, dapat memulai identifikasi solusi yang baru untuk pernyataan masalah yang dibuat tersebut, dan dapat mencari cara alternatif untuk melihat masalah tersebut. Jika bisa, kita harus menemukan lebih dari satu ide untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena kita juga perlu memilah ide-ide mana yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat ada prototype. Prototype ini, dalam tahap ini, sebagai kepala sekolah, tentu sudah ada ide-ide yang diciptakan untuk masalah tersebut. Di tahap ini juga, saya sebagai kepala sekolah tentunya sudah memiliki ide yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memiliki pandangan yang jelas tentang bagaimana strategi yang tepat untuk menambah ruang kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah tersebut. Yang terakhir ada uji. Nah, ini adalah tahap terakhir dari design thinking. Jika saya sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan secara ketat menggunakan solusi yang terbaik. Di tahap ini, ide dalam implementasi untuk menambah ruang kelas tersebut jika tidak disetujui tidak apa-apa, karena perlu adanya umpan balik dari warga sekolah. Jika bisa mencari kembali ide atau solusi, kita bisa mencari ide atau solusi tersebut. Nah, itu tadi sekilas tentang pembahasan dari pengertian design thinking dan bagaimana penerapannya di sekolah jika saya menjadi kepala sekolah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.